Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Zelikram Ahmad dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kali ini saya akan membahas tentang penyimpangan sosial dan pengendalian sosial. Penyimpangan sosial adalah perilaku yang dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang terjadi atau norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Penyimpangan sosial terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama itu penyimpangan primer. Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang dilakukan seseorang, akan tetapi pelaku tersebut masih diterima di masyarakat, seperti menunggak iuran listrik, tidak membayar uang di bank, dan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Yang kedua, penyimpangan sekunder. Penyimpangan sekunder berupa perbuatan yang dilakukan seseorang secara umum dikenal dengan perilaku menyimpang. Hal ini atau bentuk ini tidak ditolerir oleh masyarakat, seperti misalnya contohnya itu seperti pembunuhan, perjudian, pelacuran, dan meminum obat-obat terlarang. Selanjutnya, faktor-faktor penyimpangan sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama itu internal. Internal ini meliputi dari kecerdasan, usia, dan jenis kelamin seseorang. Salah satu faktor internal adalah kurangnya kesadaran diri. Artinya individu yang kurang akan pentingnya nilai dan norma di dalam masyarakat, sehingga mereka rentan akan melakukan penyimpangan sosial. Yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi lingkungan keluarga, pendidikan, pergaulan, dan media massa. Salah satu contohnya itu adalah pergaulan suatu kelompok yang memiliki kebiasaan buruk atau menyimpang sehingga mempengaruhi individu tersebut untuk melakukan hal tersebut atau hal yang menyimpang. Selanjutnya, dampak penyimpangan sosial. Dampak ini terbagi menjadi dua, yaitu dampak terhadap individu. Dampak terhadap individu yaitu dampaknya itu dikucilkan di dalam masyarakat. Jadi ketika seseorang melakukan penyimpangan sosial, maka masyarakat akan mengucilkan mereka atau mengasingkan mereka. Yang kedua itu dampak terhadap masyarakat. Jadi dengan mereka melakukan penyimpangan sosial, maka memicu kriminalitas yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya, upaya pencegahan atau upaya untuk pencegahan penyimpangan sosial, yaitu salah satunya itu adalah penanaman nilai dan norma yang kuat. Artinya proses sosialisasi yang baik di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga dan pendidikan sangatlah penting, karena mereka membahas tentang nilai dan norma supaya mereka tidak melakukan atau memikirkan hal untuk menyimpang gitu, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Yang kedua adalah pengendalian sosial. Pengendalian sosial adalah upaya seseorang atau masyarakat untuk mencegah penyimpangan itu terjadi. Pengendalian sosial ini terbagi menjadi jenis pengendalian terbagi menjadi dua. Yang pertama preventif. Preventif adalah upaya mencegah penyimpangan sebelum penyimpangan itu terjadi atau sebelum permasalahan itu terjadi. Seperti contohnya itu dilihat dari program-program yang di sekolah dengan mengajarkan nilai-nilai moral dan etika, pendidikan agama, dan pendidikan berkarakter. Yang kedua itu pengendalian represif. Pengendalian represif bertujuan untuk mencegah penyimpangan sosial setelah itu terjadi. Pengendalian represif ini bersifat resmi dan tidak resmi. Yang bersifat resmi dengan melibatkan lembaga dan pihak yang berwenang. Seperti contohnya itu seorang
pelaku yang bermasalah akan diadili dengan diberi sanksi yang telah berlaku, seperti denda atau penjara. Yang kedua, tidak resmi. Tidak resmi itu dengan melibatkan tokoh masyarakat atau adat dan diberi sanksi sosial dengan cara mengucilkan seseorang yang menyimpang atau yang melakukan hal penyimpangan gitu. Terus represif juga dapat dilakukan secara persuasif dan koersif. Secara persuasif adalah dengan cara menasihati mereka atau membujuk mereka agar tidak melakukan hal yang menyimpang dan kembali dengan norma yang ada. Yang kedua itu koersif dengan melakukan pemaksaan atau hukum fisik. Yang selanjutnya adalah fungsi-fungsi pengendalian sosial. Yang pertama itu ada mempertebal keyakinan, yang kedua itu memberikan penghargaan, yang ketiga itu mengembangkan rasa malu, yang keempat itu menimbulkan rasa takut, dan yang terakhir itu menciptakan suatu sistem hukum dengan sanksi yang tegas bagi pelakunya. Sekian dari pembahasan kita kali ini. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, la tahzan innallaha ma'ana fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.